Bab 740. Kembali ke ibu kota. Ya. Jack Chen berkata, ketua partai Tianmen memiliki pedang pembasmi iblis di tangannya. Itu adalah pedang yang ditinggalkan Raja Lanling di Gua Salju Sekte Gunung Tian Shan waktu itu. Mendengar ini, orang di balik tirai itu terdiam. Setelah beberapa saat, baru terdengar suara, "Aku sudah tahu tentang ini, kamu tidak perlu memedulikannya. Aku sendiri yang akan mengatasi ini." "Baik, ketua. Aku pergi dulu." Jack Chen berdiri. Dia juga tidak tinggal lebih lama dan langsung pergi. Pada saat Lutang mengikuti Jack Chen, Kingston Jiang juga sudah pergi. Setengah hari kemudian, dia muncul di kota Belantara Selatan. Di kediaman Naga Hitam, kota Belantara Selatan. Meski Kingston Jiang jarang tinggal di kediaman Naga Hitam, tapi ini adalah tempat tinggalnya di kota Belantara Selatan. Setiap hari selalu ada orang yang datang membersihkan tempat ini. Ruang tamu. Kingston Jiang melihat Yurika Kei yang berada di hadapannya dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi beberapa waktu ini? Yurika Kei berpikir sejenak, lalu berkata, memang sangat banyak hal yang telah terjadi. Tahun lalu, aku merasa tetap tinggal di ibu kota tidak aman, jadi aku membawa ibu pergi. Yurika Kei menceritakan kembali kejadian yang terjadi setelah dia pergi. Dia pergi ke Eropa, lalu mencari sebuah desa dan menyewa rumah untuk tinggal di tempat itu. Namun, tidak lama kemudian, ada orang yang menemukan dia dan ibunya. Keduanya ditangkap. Beberapa waktu ini, setelah kesana kemari, mereka akhirnya kembali ke negara Dacia. Beberapa waktu ini, sebagian besar dirinya berada dalam kondisi pingsan. Meski tidak pingsan, maka matanya ditutup. Dia tidak melihat jelas siapa yang menangkapnya, juga tidak tahu siapa yang membawanya ke Belantara Selatan. "Aku, ibuku." Yurika Kei terisak. "Mereka memaksaku. Mereka ingin aku mengatakan keberadaan ayahku, menginginkanku memberikan informasi, tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Hicks, ibu tidak bisa bertahan, dia akhirnya meninggal dalam siksaan." Dia mulai menangis. Mendengar ini, Kingston Jiang sangat sedih. Ini adalah salahnya. Jika sebelumnya dia lebih berhati-hati, dan menyuruh orang untuk melindungi Yurika Kei sebelum dia meninggalkan ibu kota, maka Yurika Kei tidak akan mengalami hal ini dan ibunya juga tidak akan meninggal. Dia menangis dengan sangat sedih. Kingston Jiang juga sangat sedih. Wajahnya muram, lalu berkata seraya bersumpah, "Aku tidak akan melepaskan orang-orang ini." Setelah Yurika Kei menangis beberapa saat, akhirnya tenang kembali secara perlahan. Kingston Jiang menghiburnya, "Sudah, tidak apa. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggumu, aku juga tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggumu lagi. Aku akan membawamu kembali ke ibu kota." Sekarang Kingston Jiang tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa menjamin hal ini. Yurika Kei sangat lemah. Ada luka di tubuhnya, tetapi luka itu sudah diobati, dan sekarang hanya tersisa bekas luka yang menakutkan. Dia sudah kelelahan menangis, lalu tertidur di sofa. Dari tadi, Jocelyn Chen sama sekali tidak berbicara. Sampai Yurika Kei tertidur, dia baru bertanya, "Selanjutnya, Tuan Muda Jiang akan pergi ke ibu kota." Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Masih banyak hal di ibu kota yang harus kuurus. Aku harus segera mengurus dan menyelesaikan masalah di ibu kota. Aku pergi denganmu." Jocelyn Chen menatap Kingston Jiang, meminta pendapatnya. "Untuk apa kamu pergi?" Kingston Jiang juga ikut melihat Jocelyn Chen. Perjalanan di Belantara Selatan sudah usai. Dia juga tahu, yang memberikan surat tantangan adalah kakak Jocelyn Chen, Jack Chen. Sedangkan, siapa yang berada di belakang Jack Chen, dia masih belum mengetahuinya. Sekarang Jocelyn Chen tidak perlu mengikutinya lagi. Selain itu, dia juga tidak punya tenaga untuk menjaga Jocelyn Chen. Jocelyn Chen berkata dengan lembut, "Aku memahami kakakku. Dia benar-benar orang berbakat. Apapun yang dia pelajari, bisa dikuasainya dengan mudah. Sekarang dia memberikan surat tantangan padamu,
dan memintamu bertarung di belantara selatan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Menurutku, kakakku pasti akan mencarimu, jadi, lebih baik aku mengikutimu untuk sementara waktu, mungkin saja aku bisa bertemu dengan kakakku. Jocelyn Chen memberi tahu tujuannya mengikuti Kingston Jiang. Sebenarnya, ini hanya salah satu tujuannya. Dia juga memiliki keegoisannya tersendiri. Ayahnya, Jonathan Chen, ketua sekte Gunung Tianshan, mengagumi Kingston Jiang. Di generasi ini, sekte Gunung Tianshan tidak memiliki orang berbakat. Kelak, tidak ada yang bisa menanggung tanggung jawab sekte Gunung Tianshan. Maksud ayahnya itu, menginginkannya mendekati Kingston Jiang. Jika bisa, maka bersama dengan Kingston Jiang, dan mengaitkan Kingston Jiang dengan sekte Gunung Tianshan. Sebenarnya dia bisa menolak. Namun, dia tidak melakukannya. Kingston Jiang adalah orang hebat, karakternya juga baik. Setidaknya sampai sekarang, dia masih tidak mengetahui kekurangan Kingston Jiang. Wanita mana yang tidak tertarik dengan pria seperti ini? Termasuk dirinya. Baik untuk dirinya atau untuk sekte, dia ingin mendekati Kingston Jiang. Kingston Jiang mulai mempertimbangkan. Yang dikatakan Jocelyn Chen memang masuk akal. Karena Jack Chen adalah kakak Jocelyn Chen, dan dahulu pernah menjadi anggota sekte Gunung Tianshan, maka asalkan Jocelyn Chen berada di ibu kota, maka Jack Chen pasti akan kembali muncul. Dengan memanfaatkan hubungannya dengan Jocelyn Chen, maka Kingston Jiang bisa mengetahui siapa yang berada di belakang Jack Chen. Jack Chen begitu kuat, begitu menakutkan, orang di belakangnya. Kingston Jiang tidak bisa membayangkan, juga tidak berani membayangkan. Saat memikirkan ini, Kingston Jiang tidak tahan untuk menarik napas dalam. Aku juga ingin tahu, sebenarnya siapa yang berada di belakang Jack Chen, lagi pula menurutku, dia juga bukan orang yang kejam. Jika tidak, dia tidak akan mengirim Yurika Kai padaku, juga tidak mungkin mengobati Yurika Kai. Di ibu kota, mungkin kamu akan bertemu Jack Chen, dan mungkin juga bisa mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Mendengar ini, ekspresi wajah Jocelyn Chen terlihat gembira. Dia berkata, baiklah kalau begitu sudah diputuskan. Aku kembali ke sekte Gunung Tianshan dulu untuk memberitahu ayahku, lalu aku akan ke ibu kota mencarimu. Baik. Kingston Jiang mengangguk. Waktu tidak bisa ditunda, aku pergi dulu. Pergilah. Kingston Jiang melambaikan tangannya. Jocelyn Chen juga tidak tinggal lebih lama, dia langsung meninggalkan kediaman naga hitam. Namun, Kingston Jiang masih belum pergi. Dia sedang menunggu Yurika Kai. Yurika Kai tertidur. Begitu terbangun, itu sudah keesokan harinya. Setelah Kingston Jiang membawanya pergi sarapan, mereka pun pergi ke area militer dan menuju ibu kota dengan menaiki kendaraan. Sebelum siang, Kingston Jiang sudah tiba di ibu kota. Yurika, maukah kamu tinggal di rumah Klutang? Kingston Jiang menatap Yurika Kai, menanyakan pendapatnya. Ya, Yurika Kai menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan persetujuan, Kingston Jiang membawa Yurika Kai kembali. Baru saja memasuki halaman, dia melihat Klutang sedang duduk di paviliun bersama Winona Jiang. Keduanya sedang berbincang. Melihat Kingston Jiang kembali, keduanya spontan berdiri hampir bersamaan. Kingston Jiang berjalan mendekat. Klutang melihat Yurika Kai sekilas dan bertanya, sudah ditemukan. Lalu, apakah baik-baik saja saat pergi ke sekte Gunung Tianshan di belantara selatan? Siapa yang memberimu surat tantangan? Ceritanya panjang. Bicarakan sambil duduk saja. Kingston Jiang pun duduk. Dia menceritakan kejadian yang terjadi di sekte Gunung Tianshan di belantara selatan. Apa? Putra dari Jonathan Chen, ketua sekte Gunung Tianshan. Klutang tertegun. Dia pergi ke sekte Gunung Tianshan dan mengetahui tentang pemberian surat tantangan itu, tapi dia tidak mengetahui identitas orang yang memberi Kingston Jiang surat tantangan itu. Dia tidak menyangka, ternyata adalah murid dari sekte Gunung Tianshan. Ya. Kingston Jiang menghela napas dan berkata,
Memang putra Jonathan Chen, Jack Chen. Hanya saja 10 tahun yang lalu, Jack Chen sudah meninggalkan sekte Gunung Tianshan. Sekarang ada seseorang di belakangnya, tapi sayangnya aku tidak tahu orang itu siapa. Kingston Jiang mengatakannya sambil mengingat sesuatu. Oh iya, Klutang, apa kamu masih ingat akan ilmu spiritual hitam? Iya. Klutang mengangguk dan berkata, ini adalah warisan kakek untukku. Namun, menurut Winona Jiang, ini adalah ilmu bersifat jahat, jadi, aku tidak melatihnya. Kingston Jiang berkata, Jack Chen berpisah dengan Jonathan Chen dikarenakan ilmu spiritual hitam, dan ilmu ini selalu disimpan di sekte Gunung Tianshan. Namun, saat aku bertempur dengan Jack Chen, aku berhasil dipukul olehnya, dan pukulan ini sangat beracun. Aku mencurigai, ini adalah telapak spiritual hitam yang tercatat dalam ilmu spiritual hitam. Mendengar ini, Klutang pun teringat. Waktu dia bertempur dengan Sandy Chen saat itu, dia juga menggunakan telapak spiritual hitam. Waktu itu dia tidak mengerti, kenapa Sandy Chen menguasainya. Sekarang setelah Kingston Jiang mengatakan ini, dia juga mengerti. Telapak spiritual hitam yang dikuasai oleh Marco Jiang diajarkan oleh Sandy Chen. Bersambung.